pemirsa, kita masih di Sudah Kenal Semakin Dekat bersama Bapak GWR atau Gunawan Wiradi. Beliau adalah tokoh sekaligus guru agraria di Indonesia ini. Beliau kelahiran Solo dan hijrah ke Bogor, ke kota Bogor ini 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu ya Pak ya, 50 tahun yang lalu. Pak, ini rumah siapa ini Pak? Rumah zaman Belanda nggak ini? Ini rumah almarhum Profesor Sayogyo, dosen IPB yang pernah jadi rektor juga. Iya. Ya. Ini sebetulnya rumah baru, perumahan IPB waktu dosen-dosen Belanda diganti dosen-dosen Amerika. Jadi ini dulu sama dari sudut sana sampai sana. Rumahnya sejenis kayak Ini, gini. rumahnya persis seperti ini semua. Ini sekarang sudah dirubah oleh Pak Sayogyo setelah jadi lembaga penelitian ini. Berarti ini rumah zaman Belanda, Pak? Dibangun zaman Belanda? Bukan, Enggak. zaman Republik. Oh, sudah Republik. Sudah Republik. Belanda pulang semua. Amerika datang, Amerika membuat rumah-rumah dosen Amerika di sebelah kanannya gedung IPB ini. Ya. Sama dulu bagus, sekarang jadi nggak keruan gitu. Lah ini di sini juga. Ya. Tapi ini dulu rumahnya Insinyur Kari, sebelahnya lagi Profesor Suratno, sebelahnya lagi begitu. Dulu sama. Sekarang sudah berubah gitu. Iya. Ya. Ini bagaimana? Dan rumah ini kan peninggalan beliau ya? Ya. Nah, sekarang dijadikan apa nih Pak? Oleh beliau, karena beliau nggak punya putra, ya, Pak Sayogyo itu, saudara juga sudah tinggal satu ya, yang sekarang kalau nggak salah itu, sehingga ini dihibahkan kepada lembaga penelitian ini yang sekarang memakai nama beliau Sayogyo Institute. Ya. Bergerak di bidang apa Pak Sayogyo Institute? Pak Sayogyo itu dosen sosiologi pedesaan. Ya. Jadi dulunya disertasinya mengenai transmigrasi ke daerah Lampung itu. Lalu dikenal sebagai ahli sosiologi pedesaan itu. Pak Sayogyo itu ya. Pak Sayogyo itu. Nah, saya masih murid. Masih murid beliau, oke. Ya, masih murid. Jadi beliau sudah hampir lulus, saya baru masuk. Gitu. Ya. Jadi ya memang pernah teman mahasiswa, walaupun sudah tingkat 5 tapi kan mahasiswa namanya. Ya. Jadi teman. Teman. Tapi sudah itu beliau lulus, saya naik ke sini, beliau jadi guru saya. Jadi ya temanku, guruku, dan bapakku. Oh, dan Pak Guru. Apa yang Bapak dapat dari beliau, Pak? Yang jelas kalau ilmunya ya ilmu sosiologi. Ya. Tapi yang saya dapatkan dari beliau adalah pertama konsistensi sikap. Beliau memikirkan yang lemah. Dalam tulisan-tulisan beliau, seminar-seminar dan sebagainya, sosiologinya, sosiologi untuk memperjuangkan petani yang lemah. Itu satu. Yang kedua, rendah hati. Bahasa saya rendah hati. Tidak, ini saya enggak. Jadi saya merasa ditambahi juga dari sumpah-sumpah Arjuna tadi. Oh iya, iya. Iya kan? Jadi jadi rendah hati. Tapi kalau tersinggung berani. Nah, gitu. Suka marah nggak beliau? Enggak. Marahnya enggak kelihatan. Beliau itu memang tidak dalam berbicara orang tidak akan tertarik. Tapi kalau baca tulisannya, orang merasa bodoh gitu.
nggak ngerti. Gitu. Oke. Nah, lalu Sayogyo ini akhirnya bergerak di bidang apa, Pak? Penelitian pedesaan. Pedesaan, Nah, khusus jadi pedesaan. untuk memelihara semangat yang ditanamkan beliau. Oke. Ya, jadi berpihak kepada rakyat lemah. Oke. Nah, lalu bagaimana hubungan dengan Bapak kan seorang guru dan tokoh juga di bidang agraria. Kok bisa masuk ke sini, Pak? Gimana ceritanya? Nah, itu ceritanya begini. Zaman itu, zaman peralihan antara dosen Belanda ke Amerika itu, dan di Indonesia belum banyak penelitian kepedesaan, maka rakyat desa itu belum terbiasa didatangi peneliti. Nah, saya mengambil skripsi semula itu mengenai hubungan kekuasaan, karena dalam konteks sosiologi pedesaan, nah itu aspek kekuasaan. Jadi pengambilan keputusan di level pedesaan. Lalu kemana desanya? Lah itu zaman dulu asisten beliau ngambil laci, dibuka, di lotre, undi, cek, kena di satu desa di Jawa Tengah. Bapak dapatnya. Oke. Nah, zaman itu kalau mau ke desa, karena belum banyak lembaga penelitian, belum banyak juga kebiasaan meneliti, harus minta izin Departemen Dalam Negeri. Dari sana pergi ke gubernuran provinsi lokasi itu. Dari gubernuran ke bupati ke wedana ke camat sampai ke desa. Jadi saya harus ngurus itu dulu. Izinnya aja udah panjang itu. Nah, jadi ketika terakhir itu sampai ke kawedanan, sampai kecamatan, ini marah-marah, wedana sama kenapa ke desa itu? Nah, saya kan nggak tahu apa-apa. Wong itu juga dikocok gitu, nggak sengaja. Kenapa? Nah, di desa itu dikenal daerah itu, yaitu di desa Ngandagan. Itu pimpinannya, lurahnya itu berbeda dengan desa-desa lain, termasuk terpelajar, lulusan Milo zaman dulu. Dan dia anggota aktivis Syarikat Islam. Membikin land reform. Jadi nggak sengaja ke situ itu sebelum ada undang-undang pokok agraria. Desa itu membuat land reform kecil-kecilan di desanya. Seperti apa waktu itu gambarannya, Pak, land reform di desa itu, Pak? Jadi di Pulau Jawa ini pulau kecil tapi masyarakat adatnya beda-beda kan. Iya. Tapi satu hal mengenai agraria itu kurang lebih sama, yaitu status pemilikan tanahnya. Itu ada yang dinamakan tanah pengkok. Ya. Tanah pengkok itu tanah desa yang dipakai untuk memberi gaji kepada pamong desanya. Ya. Nah, dua, di daerah itu, tempat saya penelitian itu, Mbak Glenn, itu ada tanah pekulen. Terus ada tanah milik pribadi. Ada, ya, macam-macam. Lalu ada tanah kedoan, lain-lain. Gitu. Ini istilah ini di tempat lain bentuknya sama tapi istilahnya lain. Istilahnya beda aja. Lah yang disebut tanah pekulen itu adalah tanah desa yang atas musyawarahnya para sesepuh di situ diberikan kepada keluarga-keluarga tertentu yang dianggap dua hal. Satu, dia keturunan orang yang membuka desa itu dulu. Nah, atau bahasa Inggrisnya nucleus villagers. Nah, ya. Atau dia bukan keturunan tapi dia dianggap mampu, produktif dan untuk desa. Nah, untuk bisa mendapatkan tanah kulen itu ada syaratnya. Satu, sudah kawin. Dua, punya pekarangan. Tiga, wajib jadi tadi diberi hak
lalu ada kewajiban, wajib ronda malam, Oh iya, sampai ke situ. ngurusi pengairan, Iya. gratis, nggak dibayar. Ya, itu syaratnya itu. Tapi ini tiap daerah ya. Setelah saya lebih lama membanding-bandingkan, bentuknya ada variasinya, Iya. tapi prinsipnya Intinya begitu. sama, Prinsipnya sama. gitu, ya. Jadi di daerah tempat saya penelitian skripsi itu di bawah bimbingan beliau, itu kalau dilihat stratifikasinya itu pamong desa, lalu kuli itu orang yang mendapatkan tanah pekulen itu. Iya. Ada kuli kendu itu calon. Kalau ini nanti meninggal, Oh, dia yang akan nah menggantikan. ini dimusyawarahkan. Iya. Kuli kendu tidak satu orang, Banyak. gitu. Kuli kenceng, kuli kendu. Baru pembagi hasil, apa namanya, penyakap. Jadi nggak punya tanah sendiri, tapi garap tanah orang lain. Iya. Nah itu baru buruh tani. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah sehingga pernah saya dibantah, saya menguraikan mengenai kuli ini. Kuli itu statusnya nomor 2 sesudah pamong desa, status sosialnya. Lalu ada profesor dari Gajah Mada, saya diledek. Wah itu mental inlander itu begitu, kuliahnya tinggi. Saya bantah, Pak, ini kuli dari bahasa Sanskerta, yaitu kulina. Kulina itu orang yang membabat hutan, mengolah tanah. Jadi pionir tadi, Justru nukleosoidnya. bukan kuli yang pekerja. Bukan. Oh, salah pengertian. Tulisannya pakai K. Kalau tulisannya pakai Ki, kuli itu bahasa Hindi, artinya memang buruh kasar Buruh itu. kasar. Kalau pakai A terus pakai OE itu kuliner, itu makanan lah. Gitu. Jadi profesor ini nggak tahu yang ngeledek saya itu. Nggak tahu. Ini bahasa Sanskerta, kulina itu. Nah, oke. Jadi tadi asal usulnya begitu. Jadi datang di situ, lurahnya itu membuat land reform. Yaitu begini. Desa itu terkenal desa apa istilah daerahnya ya. Pokoknya desa perampok lah gitu. Oh, sebelum lurah itu datang. Jadi kuli-kuli itu buruhkan kepada orang lain, dia ngerampok kemana-mana. Lah ini revolusioner ini, Iya. lurahnya ini. Kalau kamu nggak mau garap ini, sudah keluar dari desa ini. Atau haknya dikurangi. Iya. Pemilik tanah apa tanah kulian apa tanah milik sendiri harus nggarap. Lah padahal ini sebelumnya ini kan sebagian bukan sebagian, sebelum ada reform itu sekarang Setor gitu ya, setor udah otomatis kepada. sekarang ini harus digarap bersama. Penggarap yang tidak punya tanah ini diberi, kalau tidak salah ya, tahun 60-an saya nulis itu. Kalau tidak salah itu dapat 1/5. Nah karena ini sekarang statusnya ini 1/5, ini 4/5. Tapi ini kan nggak biasa nggarap, pemilik tanah yang nakal tadi. Nah ini minta bantuan ini. Jadi ini nggarap ini bersama-sama. Jadi akhirnya yang 1/5 ini jadi miliknya Ini ini. milik si ini ya, si kuli ini ya. Jadi belum betul-betul merata seperti undang-undang pokok agraria, Iya. tapi terjadi suatu perubahan struktur. Akhirnya semua punya tanah belum terjadi. Jadi waktu saya ke sana, musim panen itu yang land reform di Desa Gandakan tidak hanya soal tanahnya, tempat tinggalnya diatur. Iya. Yang tadinya nggak keluar itu dibikin jalan, semua rumah di sini gitu. Itu di Desa Gandakan itu. Dari situlah Bapak penelitian, kemudian Nah kemudian saya itu yang saya teliti mengenai kekuasaan, bagaimana pamong desa mengambil keputusan. Saya cerita mengenai land reform ini oleh beliau ini nggak banyak ini kalau itu merintah itu
ini saja kembali. Nangis saya. Kok disuruh kembali nggak diberi petunjuk ini itu nangis. Sudah, ini land reformnya aja. Jadi saya kembali meneliti land reform itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya itu disebut pakar agraria itu pakar kebetulan gitu ya. Sebenarnya sudah ada yang menjalankan segitu ya Pak ya, cuma Bapak lebih dalemin, kemudian Bapak jalankan. Baik, pemirsa, masih banyak yang bisa kita gali dari Pak GWR ini, bahwasannya kepedulian beliau, kemudian semangat beliau dalam masalah agraria ini patut diacungi jempol. Untuk itu kita nanti akan korek lebih jauh lagi mengenai ketokohan dan keguruan dari beliau dalam Sudah Kenal Semakin Dekat. I'll send him a hardcover as a gift, and hope that you'll take it into her side.